Wabarakatuh. Saya Nisin Raihana dengan NIM 43423159 dari kelas C2 Teori akan mempresentasikan modul minggu kedua. Yang pertama PPT Virtualization dan VM Provisioning. Jadi, apa itu sih virtualization? Virtualization adalah menjalankan banyak OS di satu hardware fisik. Jadi kunci utamanya adalah hypervisor. Nah, software yang mengatur ROS hardware untuk para guest OS ada dua tipe. Yang pertama ada tipe 1 bare metal, itu langsung di hardware. Contoh VMware SE, Proxmox, Hyper-V lebih cepat dan efisien. Tipe kedua ada hosted di atas US biasa, seperti VirtualBox atau VMware Workstation, lebih mudah untuk testing atau laptop pribadi. Nah, selanjutnya slide kelima ada VM Provisioning. Nah, untuk the provisioning workflow ini sekarang kita masuk ke provisioning, cara cepat membuat VM baru. Alurnya sederhana. Yang pertama itu pilih template, download image OS yang sudah dikonfigur rapi. Selanjutnya tentukan resource, berapa CPU, RAM, dan disk. Lalu yang ketiga ada atur network, VLAN, IP status, firewall rules. Yang terakhir, klik finalize atau final, VM langsung nyala dan jalankan script post deploy otomatis. Dengan cara ini kita bisa deploy VM dan dalam hitungan menit bukan jam. Selanjutnya slide standard resource allocation. Nah, ini tuh asumsi ada tabel atau gambar resource ini. Resource dialokasikan sesuai kebutuhan workload. Jangan over allocate agar tidak boros, tapi juga jangan under allocate supaya performa tetap bagus. Next, di slide 8 ini ada remote access. Jadi SSH dan RDP ini setelah VM jalan, kita butuh cara mengaksesnya dari jauh. Untuk Linux, SSH adalah standar emas, aman dengan keybase out, enkripsi AES256, default port 22. Untuk Windows, RDP memberikan pengalaman GUI full, port multimedia, clipboard sharing port 3389. Keduanya powerful, tapi harus diamankan dengan benar. Selanjutnya ada slide security best practice. Keamanan adalah prioritas utama di dunia virtualization. Jadi selalu pakai multi-factor authentication atau MFA. Lalu jangan pernah expose SSH atau RDP langsung ke internet. Pakai VPN gateway dulu. Terapkan less privilege, hanya beri akses secukupnya. Rajin patch hypervisor dan template OS untuk tutup celah CVE terbaru. Nah, yang terakhir image source. Jadi itu gambaran singkat tentang virtualization, provisioning VM, remote access, dan cara mengamankannya. Teknologi ini jadi fondasi hampir semua cloud modern. Selanjutnya kita bahas PPT yang kedua adalah IT Infrastructure Development Mastery. Jadi untuk PPT selanjutnya, nah, yang pertama ini ada arsitektur internet, DNS dan HTTP. Nah, internet berjalan berkat protokol standar. Jadi ada DNS seperti buku, telepon, umbar domain jadi HP. Selanjutnya ada HTTPS, itu adalah HTTP yang aman dengan enkripsi TLS. Jadi part pentingnya itu 80 HTTP, 43 HTTPS, 22 SSH, dan 338 RDPD. Selanjutnya slide berikutnya ada jaringan dan troubleshooting. Jadi ini tuh gunakan ping traceroute untuk diagnosa. Selanjutnya slide data center physicality. Di balik cloud ada data center fisik, server rack, UPS, precision cooling, semua dirancang untuk uptime tinggi dan keamanan maksimal. Selanjutnya slide virtualisasi dan hypervisor. Kita sudah bahas tadi
Yang tipe 1 dan tipe 2 hypervisor, obstructive hardware untuk efisiensi yang tadi di PPT sebelumnya. Selanjutnya di slide 6 ada VM provisioning workflow. Itu tuh workflow-nya itu yang pertama ada configuration, lalu selection, networking, dan finalization, akhirnya VM live. Selanjutnya slide akses jarak jauh SSH dan RDP. Nah, SSH untuk CLI Linux, untuk GUI Windows, keduanya wajib diamankan. Selanjutnya slide full stack ecosystem, front end, back end, database, plus CI, CD, web server, container atau Docker untuk portabilitas. Lalu ada slide yang ke-9 ada web development dan servers. Jadi ini tuh otomatis dengan CI, CD, Piliens configuration pakai Docker. Selanjutnya slide yang ke-10 ada cosmetric, compute dan storage address. Nah, jadi di sini cloud biasanya charge per detik atau per jam. GPU plus RAM, storage per giga itu per bulan. IOPS, hati-hati dengan egress cost, data keluar cloud sering jadi biaya tersebutnya terbesar. Ini sudah. Nah, ini rangkuman mengenai IT modern, infrastruktur teknologi IT 2024. Selanjutnya kita ke PPT yang ketiga. Yang PPT yang terakhir ada PPT Full Stack Web Technology Development. Nah, yang pertama, memahami the stack dari antarmuka pengguna hingga logika server dan menyimpan data. Yang pertama, front end versus back end. Jadi, front end adalah bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, fokus pada UI UX, tata letak dan responsivitas. Jadi, contohnya itu ada HTML, CSS, React, Vue. Kalau back end ini sisi server yang mengelola logika bisnis, database, dan API, fokus pada performa dan keamanan data. Contohnya pakai Postgre, Python. Lalu saya juga pernah pakai SQL Workbench, terus pakai ini Laravel bisa. Selanjutnya ada arsitektur clean share. Cara web bekerja, browse klien mengirimkan permintaan HTTP ke server, server memproses data dan mengirimkan kembali respon HTML atau JSON. Nah, ini tuh waktu yang dibutuhkan data untuk bolak-balik lisensi. Selanjutnya, ekosistem teknologi modern. Kita pakai framework Next.js, React, Express, Next.js, Node, Laravel. Kalau web server ada Nginx sebagai reservoir proxy, handle traffic SSL load balancing. Lalu database ada SQL, PostgreSQL atau NoSQL MongoDB. Nah, ini untuk proses development yang pertama ada build, itu compile dan optimize aset. Lalu yang kedua ada post ke repo GitHub atau GitLab. Lalu yang ketiga ada deploy ke server produksi, dan yang terakhir ada monitor, pastikan tidak ada error. Target 99,9% optimate dan page load 2 detik. Lalu yang slide ke-8 ada standar performa web. Ini sudah saya jelaskan tadi 9,9%. Yang terakhir, yang ke-9 ada konfigurasi server. Nah, di sini server biasanya Linux, VPS di Digital Ocean, AWS Google Cloud, perbandingan metode, FTP atau manual lambat, rawan error, Git SSH medium, kontrol penuh, CI/CD pipelines paling cepat otomatis. Yang terakhir ada Docker atau container, ini tuh isolasi terbaik, portable antar environment. Nah, ini yang terakhir ada strategi deploy terbaik. Tipsnya adalah yang pertama ada zero downtime deployment. Ini tuh user tidak sadar ada update, lalu gunakan environment variables untuk secret, API key, DB password. Yang ketiga ada punya staging environment tes dulu sebelum ke produksi. Yang terakhir selalu siapkan rollback plan kalau ada masalah. Jadi
Itulah rangkuman lengkap dari virtualization, full stack deployment, sampai pengelolaan infrastruktur dan biaya cloud. Teknologi ini saling terhubung dan jadi karir di IT modern, engineer. Jadi terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.